Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri Pondok Pesantren atau Pondok Pesantren Ulul Albab Pusat 2 dan juga Panti Asuhan Pusat 2 yang berlokasi di Kampung Dangdang ya, RW 1, RT 1, Desa Pulau Sari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berkumpul bersama Buya setelah Anda semua melaksanakan tahajud ya, Buya juga sama. Kemudian juga tadi sholat berjamaah subuh. Para alumni Ulul Albab dimanapun Anda berada, dan juga muslimin muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di pesantren ya, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi ya, wajiban thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Buya akan menjawab insyaallah pertanyaan santri akhwat nih. Buya kan Buya kan kalau bulan Ramadan itu bulan dikabulkannya doa, betul. Apa istilahnya? Bulan dikabulkannya doa. Syahrud doa kan ya. Ramadan itu adalah bulan doa. Nah, maka kalian harus banyak berdoa. Buya kan kalau bulan Ramadan itu bulan dikabulkannya doa, betul. Cuma disebut dengan syahrud doa. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang berdoa dari Ramadan tahun kemarin, katanya ya, hingga Ramadan sekarang, doanya itu tetap sama, tapi sama Allah belum dikabulkan. Itu mengapa kira-kira Buya? Paham ya pertanyaannya? Nah, ulangi. Buya kan kalau bulan Ramadan itu bulan dikabulkannya doa, benar. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang berdoa dari Ramadan tahun kemarin hingga Ramadan sekarang, doanya itu tetap sama. Doanya tetap sama, misalkan ingin apa ya. Ramadan tahun kemarin, sekarang juga masih berdoa, tapi sama Allah belum dikabulkan. Itu mengapa kira-kira Buya? Baik. Para santri rahimakumullah, terutama yang bertanya, para netizen dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keinginan kita. Jangankan diucapkan dengan talafuz. Talafuz itu diucapkan.
ataupun dalam hati, Allah itu tahu kemauan kita, keinginan kita. Innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Dan Allah juga maha mendengar permintaan kita. Kemudian juga Buya sampaikan bahwa di dalam Quran surat Ghafir, surat ke-40, ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul adzim. Ud'u pakai waw ujungnya. Ada alifnya. Ud'u, berdoalah kalian. Berdoalah kalian. Ni kepadaku. Ud'u ni, berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah. Astajib. Pasti aku mengijabah lakum, permintaan atau doa kalian. Itu sudah janji Allah. Dan janji Allah itu tidak pernah ingkar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Beda dengan manusia. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ud'u, berdoalah kalian, ni kepadaku, astajib. Pasti aku mengijabah lakum, permintaan kalian, doa kalian. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nah, dengan ayat yang baru saja Buya sampaikan, pasti doa kita itu diijabah. Itu sudah janji Allah. Jadi kalian tidak usah khawatir. Minta apa saja silakan. Asal kebaikan, bukan keburukan. Minta saja, apa saja. Asal jangan doa-doa kebencian. Terkecuali doa untuk orang-orang yang menghalangi dakwah, menghalangi ajaran Islam, melarang aturan-aturan Allah, melarang hukum-hukum Allah digunakan, membantai umat Islam karena tidak boleh melaksanakan syariahnya. Boleh kita berdoa kepada Allah untuk kecelakaan mereka. Ya Allah, aku sekuat tenaga menahan nafsu. Jangan sampai aku membenci kepada orang-orang yang membunuh teman-teman aku karena melaksanakan sholat. Aku tadinya tidak mau melawan kepada orang-orang yang membantai teman-teman aku karena dia melaksanakan puasa, saum. Mereka begitu kuat, tapi kami lemah. Tolong ya Allah, hancurkan mereka. Tolong ya Allah, berilah azab kepada mereka. Itu boleh. Kepada orang-orang non-muslim, kafir, musyrik, munafik, yang jahat kepada kita. Tapi kalau orang musyrik, orang munafik, orang kafir, tidak jahat, jangan berdoa kebencian. Mereka sama manusia. Bahkan harus dikasih sayangi, karena mereka itu akan masuk neraka. Kalian melihat orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, tidak jahat ke kita. Bahkan baik. Harus kasihan. Apa doa kita kepada Allah? Ya Allah, berilah mereka hidayah. Agar mereka masuk Islam. Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan. Agar kami dapat berdakwah kepada mereka. Untuk mengajak mereka masuk Islam.
Itu kepada orang-orang musyrik, munafik, kafirin yang baik kepada kita. Selaku manusia kita bergaul. Tapi di sisi lain kita harus melihat dengan kasih sayang, kasihan. Karena seluruh orang-orang kafir itu, non-muslim itu pasti masuk neraka. Sudah jelas masuk neraka. Wa malahum minasirin. Tidak ada yang bisa menolong nanti di akhir. Nah, sebelum mereka pulang ke akhirat dalam keadaan kafir, sebelum mereka pulang kepada Allah mati dalam keadaan musyrik, sebelum mereka pulang dalam keadaan munafik, selamatkan oleh kita dengan cara berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila. Ud'u ila sabil rabbika. Ajak mereka kepada jalan Tuhanmu. Maksudnya ajak mereka kepada masuk Islam. Tapi kalau orang musyrik, orang munafik, orang kafir jahat, masjid kita dihancurkan, tempat ibadah kita dibakar, orang tua kita dibunuh gara-gara memeluk agama Islam. Di satu sisi juga, di sisi yang lain yang juga kita tidak bisa melawan karena kita lemah, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, mereka begitu jahat kepada kami. Kami ini beribadah kepadamu tetapi dilarang oleh mereka. Berilah mereka azab, ya Allah. Hancurkan mereka. Boleh. Berikutnya, doa yang tidak boleh kita panjatkan, yang tidak diijabah oleh Allah. Apa, Bu ya? Doa kepada sesama muslim. Doa keburukan. Ya Allah, mereka itu jahat kepada aku, pada sesama muslim. Suka kepada aku, menghina kepada kami, menyakiti. Tidak boleh kita berdoa, ya Allah, balas mereka. Sakiti mereka, ya Allah. Tidak boleh kalau mereka itu sesama muslim. Aduh, kalau gitu gimana, Bu ya? Diam saja. Diam, tidak boleh berdoa untuk kehancuran sesama muslim. Tapi kita minta pertolongan dari Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zolimin. Doanya. Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zolimin. Itu saja cukup. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku ini bersama-sama dengan orang-orang yang zolim. Orang-orang yang zolim itu ya diantaranya kaum muslimin, mukminin yang benci kepada kita. Tidak melarang sholat mereka. Tidak melarang saum. Tetapi mereka itu misalkan menghina, membenci. Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zolimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami ini bersama-sama dengan orang yang zolim. Allah Maha tahu. Allah nanti akan memberikan balasan kepada sesama muslim yang jahat. Ya, tapi jangan sampai bunuhlah mereka, azablah mereka. Kan sesama muslim. Nah, cuma ada sedikit keles. Karena doa orang yang dizolimi itu, santri, disakiti itu, antara orang disakiti dengan Allah tidak ada hijab. Dengan berdiamnya, dengan cukup pada Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zolimin. Allah itu Maha tahu. Ulangi ke yang tadi. Jadi kalau teteh ini bertanya, Buya kan kalau bulan Ramadan itu bulan dikabulkannya doa, betul. Nah, bagaimana Buya? Nah, bagaimana? Apa ini? Nah, bagaimana jika ada seseorang yang berdoa dari Ramadan tahun kemarin hingga Ramadan sekarang doanya itu tetap sama, tapi sama Allah belum dikabulkan. Itu mengapa kira-kira, Bu ya? Baik, sudah. Kita bisa mengantongi kesimpulan bahwa Allah itu Maha mengetahui, Maha mendengar, bahkan Maha melihat sepak terjang kita. Satu sisi, di lain sisi juga bagaimana Allah itu mengijabah doa-doa kita, pasti mengijabah. Dan yang ketiganya Allah itu adalah la yukhliful mi'ad. La yukhliful mi'ad. Allah itu dia pernah ingkar janji. Pertanyaannya,
Mengapa Buya sampai terjadi orang yang tadi berdoa di bulan Ramadan tapi belum diijabah saja? Atau kembali kepada masing-masing kita nih. Kalian mungkin atau seluruh pendengar, Bapak Ibu rahimakumullah, kita punya keinginan, punya cita-cita gitu ya. Tapi mengapa Allah belum mengabulkan gitu ya? Santri, segala sesuatu ada SK-nya. Ada SK-nya. Apa Buya SK? Bukan surat keputusan. Ada SK-nya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu menjadi sunatullah. Syarat dan ketentuan itu harus ada dalam segala aspek kehidupan. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, kita ambil contoh lah. Misalkan ada seseorang yang ini jadi driver. Tahu nggak driver? Jadi supir lah. Ambil saja ingin jadi supir angkot. Kemudian orang itu daftar ke suatu perusahaan angkutan kota. Ingin jadi driver. Pasti ada syaratnya. Pertama harus punya SIM. Surat izin mengemudi. Lantas orang itu memaksa. Pak, saya mau daftar ke perusahaan ini jadi supir angkot. Ya. Syaratnya diantara yang pertama harus punya SIM. Terus ada seseorang memaksa. Aku ingin jadi supir angkot di sini. Ya tapi mana SIM-nya? Aku nggak punya SIM. Nggak bisa Pak. Mau, aku mau. Nggak bisa. Orang yang tidak punya SIM, mau masuk ke perusahaan itu, mau jadi driver, diterima nggak? Ya tidak dong. Karena ada syaratnya. Out orang itu. Ya, kalau kamu mau diterima di sini, bikin dulu dong SIM. Oh, ada lagi orang datang. Pak, saya mau perusahaan ini. Boleh. Syarat yang pertama SIM. Oh, aku punya SIM. Punya SIM. Dilihat SIM-nya ada. Oh ya. SIM saya kamu misalkan. Atau SIM A, maaf. SIM A. Oh ya udah. Ada SIM-nya. Apalagi kalau mau perusahaannya bukan angkot ya, perusahaan yang besar. Misalkan Tronton itu kan B1, B2 itu SIM-nya. Udah syarat. Bagus. Dan ada syarat yang kedua. Tidak selama ini tidak senang minuman keras. Harus diperiksa dulu kesehatannya. Jangan-jangan kamu narkoba. Karena seorang supir yang narkoba itu membahayakan penumpang dan membahayakan dirinya. Periksa dulu kesehatan. Gak mau aku. Aku gak mau diperiksa kesehatan. Karena aku sudah punya SIM. Ya, syarat pertama sudah dipenuhi. Punya SIM. Tapi syarat kedua harus diperiksa kesehatan. Jangan-jangan dari air kencingnya kelihatan suka mabuk-mabukan. Narkoba. Enggak mau. Ya enggak, udah pulang. Saya mau diterima maksa. Diterima enggak? Ya enggak dong. Pulang. Meskipun dia punya SIM. Ada lagi orang datang. Pak, saya mau melamar ke perusahaan ini. Boleh. Mana SIM-nya? Ada. Siap kamu ya diperiksa kesehatan? Iya, oke. Diperiksa air kencing dan sebagainya. Siap. Ada syarat yang ketiga. Apa syarat ketiganya? Selama 3 bulan tidak digaji dulu. Karena kalau digaji dulu, ya takutnya gimana gitulah. Ingin gaji. 3 bulan nggak digaji dulu, diuji nih. Wah, nggak mau kalau gitu aku. Aku pas kerja nanti langsung digaji. Nggak bisa. Loh, aku kan sudah punya SIM. Ya, punya SIM. Aku kan siap diperiksa kesehatan. Air kencing dan sebagainya. Air liur. Ya. Tapi kamu kan nggak mau tidak digaji dulu. Nggak mau, aku mau langsung mau digaji. Nggak sesuai. Ulang. Segala sesuatu ada syaratnya. Untuk apa?
demi keselamatan dirinya, keselamatan perusahaan, demi keselamatan seluruhnya. Ada nggak orang dalam perusahaan misalkan menerima pegawai tidak ada syarat dan ketentuan? Ada nggak? Nggak mungkin. Ini perusahaan yang besar. Yang mau masuk ke sini tidak ada syarat apapun. Nggak perlu sekolah. Nggak ada batasan usia. Nanti yang daftar ke sana kakek-kakek 80 tahun. Nggak pernah sekolah. Ada yang daftar anak 3 tahun mau kerja di sana. Ada orang tidak punya pendidikan, perusahaan apa namanya? Ada ketentuannya. Nah, dalam hal ini demi kemaslahatan kita yang berdoa, mesti paham kita kepada Allah bahwa segala sesuatu juga ada ketentuannya. Allah juga dalam hal ini memberikan syarat agar maslahat dunia dan akhirat. Demi mendidik hamba-hamba Allah supaya dalam melaksanakan sesuatu tentu ada kebenarannya. Tentu ada kebenaran. Meskipun pada ujung-ujungnya Buya akan ceritakan atau Buya sampaikan. Seluruh doa itu hakikatnya diijabah oleh Allah Subhanahu. Tidak ada yang diijabah. Nanti Buya akan terangkan. Seluruh doa kita pasti diijabah. Pasti. Mau jadi presiden, diijabah. Mau jadi miliarder, banyak uang, diijabah. Pasti itu. Nggak percaya ke Buya? Tunggu nanti akhir ceramah ini. Kalian akan tahu bagaimana Allah itu punya rasa kasih. Bagaimana Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Sok minta kepada santriwan Buya ingin mendapatkan perempuan yang cantik, yang soleha, yang kaya raya, turunan hebat, dijabah. Teteh mau mendapatkan laki-laki yang ganteng, pinter, cerdas, soleh dan kaya raya, pasti dijabah. Ingin tahu jawabannya? Nah, sampai terakhir ya, dengarkan ya sampai terakhir nih. Nanti anak-anak pasti akan berdoa begitu nanti. Pasti itu. Rahmat ingin punya BMW 3, pasti dijabah Rahmat. Sarip ingin punya Mercy 8, dijabah Rip. Lihat nanti jawaban Buya nih, Rip. Tenang Rip. Nah, kalau nggak percaya nih, para netizen juga nih, penasaran nih gimana nih Buya, kok bisa gitu? Karena Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Baik. Hadirin rahimakumullah dan juga yang ada di dunia maya nih, muslimin muslimat dimanapun berada. Kita lihat sekarang Al-Quran surat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah yang Maha Agung dari segala firman. Wa dan idza tatkala atau jika sa'alaka ibadi hambaku bertanya anni tentang aku, hamba-hambaku bertanya tentang aku. Fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Allah itu caket sareng orang. Caket, dekat sekali Allah. Mungkin Ananda karena faktor usia yang masih belia. Buya sudah sepuh. Buya sudah banyak makan garam. Artinya Buya sudah banyak punya pengalaman. Sangat terasa Allah itu ada. Ada Allah itu. Wah, banyak pengalaman Buya yang menunjukkan Allah itu dekat dengan Buya.
Setiap tarikan napas, ucapan Buya, bagaimana Allah itu terasa dekat sehingga setiap keinginan Buya itu diijabah. Ada sesuatu yang banyak keajaiban-keajaiban dalam hidup Buya, di mana terasa Allah itu memang ada. Kalau ceritakan luar biasa itu testimoni Buya. Ada, Allah itu ada. Ia mendapatkan ujian yang berat. Menurut awal-awalnya pikiran Buya, ujian yang berat ini susah dan gak mungkin untuk bisa selesai. Buya banyak berdoa kepada Allah, selesai masalah itu. Allah itu dekat. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini qarib, dekat dengan kalian. Fa yastajibu li. Nah, ini ya. Belum ke sana, belum. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku akan mengijabah. Da'watad da'i, ya, seseorang yang berdoa, seseorang yang meminta. Idza da'an, jika dia meminta kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan mengijabah doa seseorang. Idza da'an, apabila dia berdoa. Jadi idza da'an ini ada semacam syarat gitulah ya. Ada kesungguhan dari kita berdoa. Gitu. Jadi ujibu da'wata da'i. Kalau cuma begitu, artinya ya enggak berdoa juga kita bisa. Tapi idza da'an, apabila dia berdoa. Jadi kalau kita mau diijabah oleh Allah, ya, perlu saya sampaikan dari ayat ini, kita ini harus sungguh-sungguh menyatakan keinginannya dengan fokus. Diulang-ulang. Ya Allah, aku ini ingin cerdas. Ya Allah, aku ini ingin jadi orang yang paham. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. 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 Ya Allah, tambah aku ilmu, fahman, dan ingin jadi paham. Rabbi, diulang-ulang. Rabbi zidni ilman karena idadaan apa nih berdoa. Kalau seseorang nih awat sudah agak usianya misalkan kepala 2, 23, 24, 25 itu sudah merasa takut karena jodoh. Robila tazari fardan wa anta khairul warisin. Robila tazari fardan wa anta khairul warisin. Robila tazari fardan wa anta ingin jodoh itu. Robila tazari fardan wa anta khairul warisin. Robila tazari fardan idadaan apa dia berdoa. Jadi harus dinyatakan, dibuktikan kita. Boleh mengangkat tangan seperti seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Boleh juga tidak seperti Anas bin Malik. Rasul bertanya, kenapa Ibnu Abbas kamu kalau berdoa mengangkat tangan? Ya Allah, wahai baginda Rasul, ke manusia saja aku meminta. Begini apalagi ke Allah, saya harus menyatakan aku ini betul-betul ingin diijabah. Oh, kata Anas, kenapa kamu kalau berdoa tidak pernah ngangkat tangan? Wahai baginda, Allah itu maha tahu, maha mengetahui isi hati seseorang. Meskipun aku tidak mengangkat tangan, tapi aku ingin dalam hati. Allah pasti mengijabah, ya. Kemudian baginda Rasul bersabda, barang siapa yang takabur, maka dia tidak akan masuk kepada surga jannah. Jadi bukan mengangkat tangan dan tidaknya. Baik ngangkat atau tidak, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita ini mesti berdoa kepada Allah. Karena kalau kita tidak berdoa, itu orang yang takabur. Karena kita lemah. Meminta kepada Allah yang maha agung. Yang maha menciptakan, yang maha menentukan. Ya kan?
Kenapa si Firaun dan si Namrud diazab oleh Allah? Jangankan berdoa kepada Allah, bahkan menantang kepada Allah, ingin disembah oleh rakyatnya. Kita selaku muslim mesti paham, memintalah kepada Allah. Boleh dia ngangkat seperti Ibnu Abbas, boleh kata. Tidak juga nggak apa-apa. Jangan kita jadi bahan pertentangan di zaman baginda Rasul pun sampai gitu. Sampai Rasul mengatakan, yang takaburlah yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Kita jangan takabur. Nah, kepada kami, ya. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku mengijabah orang yang berdoa idza da'an, apabila dia berdoa. Ini yang paling falyastajibuli. Nah itu. Wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ini yang jangan diperhatikan. Falyastajibu. Apa itu? Maka taatlah mereka kepadaku. Falyastajibuli, taat. Melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Wal yu'minu bi, disertai dengan keimanan kepadaku. La'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan kebenaran bahwa doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaratnya itu adalah falyastajibuli, taat. Artinya orang yang membangkang kepada Allah, menjauhi larangan melaksanakan larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah. Tidak mengerjakan perintah Allah maksudnya. Dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak infak, tidak puasa Ramadan, sudah mampu ke tanah suci, tidak umroh, tidak haji. Dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi. Masa mungkin diijabah oleh Allah? Falyastajibu. Maka taatlah kepadaku. Artinya melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wal yu'minu bi, tidak sekedar itu. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan itu harus didasari dengan keimanan. La'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan kebenaran. Oh benar, aku ini diijabah doanya karena melaksanakan istajibu dan juga beriman, amanu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itulah. Jadi kalau Ananda nih putri di sini ya, Ahwat Buya bertanya, Buya kan kalau bulan Ramadan itu bulan dikabulkannya doa, betul. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang berdoa dari Ramadan tahun kemarin hingga Ramadan sekarang doanya itu tetap sama, ya, tapi sama Allah belum dikabulkan. Itu mengapa kira-kira Buya? Mungkin belum taat kepada Allah. Kurang kuat keimanannya. Maka kalau kita melihat ini, doa seluruh para nabi itu dijabah oleh Allah. Doa para nabi itu. Karena para nabi itu taat kepada Allah disertai tentu dengan keimanan. Sehingga para nabi itu betul-betul merasakan kebenaran daripada doa dan kabulnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri rahimakumullah, para netizen, para alumni, pembahasan Buya ini masih panjang tentang doa ini. Berbicara tentang doa, sebagaimana nanti Buya akan sampaikan bahwa setiap doa kita tidak dijabah di akhir ceramah ini. Supaya kita tahu. Begini, berbicara tentang doa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini dalam koridor taat kepada Allah. Koridor keimanan kepada Allah. Apa Buya yang pertama? Berbicara tentang waktu ijabah doa. Ini penting. Yang kedua tentang tempat ijabah doa. Ini juga perlu diperhatikan.
Yang ketiga, matan doa. Apa itu matan doa, Buya? Nanti Buya bahas tentang matan daripada doa. Yang keempat apa, Buya? Orang yang berdoa. Itu juga perlu dibahas. Orang-orang yang berdoa. Dan yang terakhir adalah filosofi ijabah doa. Filosofi ijabah doa. Ini penting. Jadi pembahasan kita ini ada 5 poin lagi. Yang pertama, tentang tempat, tentang apa? Waktu ya? Waktu ijabah doa. Waktu-waktu ijabah doa. Yang pertama, yang ijabah doanya luar biasa. Setelah sholat 5 waktu. Makanya baginda Rasul tidak pernah meninggalkan doa setelah sholat 5 waktu. Itu waktu ijabah. Maka kalian kalau ini para santri dan juga muslimin-muslimat dimanapun berada, setelah sholat 5 waktu jangan sampai kita tidak berdoa meskipun hanya satu doa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalkan saking sibuknya kita. Yang kedua, waktu ijabah doa itu antara adzan dan iqamah. Antara waktu adzan berkumandang sampai iqamah. Sempatkan itu berdoa. Adzan berkumandang selesai kita doa adzan. Kita qobliyah kan. Atau sholat tahiyatul masjid dulu kalau kita masih ada waktu. Berdoa antara adzan dan iqamah. Oh, itu waktu ijabah. Berikutnya, doa setelah sholat tahajud. Di mana orang-orang saat itu sedang tidur. Kita bangun. Kita memohon kepada Allah. Orang-orang sedang nyenyaknya tidur. Maka pada tahajud itu. Dan setelah witir. Atau doa dulu terus witir. Terserah. Dan memang sebaiknya setelah tahajud. Kemudian zikir dan sebagainya. Kemudian kita berdoa baru witir. Itu ijabah doa. Waktu ijabah doa. Kapan lagi, Bu ya? Setelah sholat duha. Setelah sholat duha. Itu waktu ijabah doa. Kapan lagi, Bu ya? Pada saat suasana genting. Lagi terjadi gempa, terjadi hujan yang sangat lebat, terjadi banjir, terjadi kekeringan yang luar biasa, terjadinya musibah, misalkan adanya virus, ya, bakteri yang menyebar begitu banyak, maka itu adalah waktu-waktu ijabah doa. Itu harus perhatikan. Untuk apa, Bu ya? Untuk menjadi taukid. Memperkuat doa dijabah. Harus diperkuat doa kita. Yang pertama setelah tadi ya dibahas juga kan tentang falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang kedua, tempat ijabah doa. Tempat yang paling mustajab santri, raudhah. Itu taman surga. Satu tempat di Madinah, lebih khususnya di Masjid Nabawi, antara mihrab baginda Rasul dengan makam beliau. Itu karpetnya karpet hijau campur dengan krem. Yang sudah ke tanah suci tentu paham.
Itu yang paling hebat tempat ijabah doa. Tidak berlebihan bagi orang-orang yang berada the have perusahaannya ingin maju lebih hebat lagi, datanglah ke Madinah. Umroh, kemudian kita berangkat ke Raudah. Itu ijabah doa. Buya terbukti tidak? Buya yang jadi saksinya testimoni. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kata Buya, pernah di Raudah Buya berdoa. Raudah, perjuangan aku ini luar biasa. Pesantren aku, sebagaimana saya sering sampaikan kepadamu, engkau menitipkan kepadaku, mengamanahkan kepadaku pesantren yang banyak, cabang-cabang, ya Allah. Di pelosok-pelosok di Papua, di NTT, NTB, Maluku, sana, Sulawesi, Kalimantan, Sabang, Merauke, di Aceh, di luar negeri. Sepertinya ya Allah, meminta izinmu, berikanlah kepadaku pendamping yang lain selain Umi. Karena Umi kelihatannya tidak akan mampu mendampingi saya, istri pertama Buya. Berilah aku pendamping yang lain. Kasih ya Allah pemahaman kepada istriku yang pertama, yaitu Umi, untuk menerima keputusan Buya ini untuk menambah istri. Nangis Buya, karena Buya merasakan bagaimana seorang perempuan mendampingi laki-laki seperti Buya kemana-kemana. Kasihan fisiknya. Dan alhamdulillah, dengan mudah Umi paham tentang maksud tujuan Buya nama istri. Sampai Umi mengatakan setelah Buya punya istri kedua dan ketiga, Buya ternyata di poligami itu nikmat terasa. Wallah, ini Quran saksinya. Dan Buya berdoa di Raudah, nangis kepada Allah. Jangan sampai terjadi tragedi rumah tangga pada saat Buya menamah istri kedua dan ketiga. Itu Raudah itu. Buya yakin akan keagungan Allah. Apalagi Buya punya istri yang kedua ketiga, begitu sangat belia dua-duanya. Mau ke Buya yang sudah sepuh ini. Allah mendengar doa Buya di Raudah, langsung ke hadapan Allah, dan Allah mengabulkan. Itu santriwati Buya yang masih muda belia, mau ditikahi oleh Buya. Kalau secara logika nggak mau. Nggak mau, untuk apa? Tapi dengan izin Allah, doa di Raudah, Allah kabul. Yang kedua santri, multazam. Itu multazam itu di Mekah. Lebih tepatnya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Apa Buya multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jarak Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah terus ke belakang, tarik garis lurus. Begitu sesuai dengan sudutnya. Maka itu adalah multazam. Itu ijabah doa. Apalagi Buya, makom Ibrahim. Bukan makam. Makom tempat berdirinya baginda Ibrahim. Membangun, bukan membangun sih. Karena Ka'bah itu diciptakan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah, bukan diciptakan. Kepada kaum jin. Kemudian juga para malaikat juga ikut saat itu. Perhatikan, melihat bagaimana Ka'bah itu dibangun di zaman jin. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya meninggikan. Termasuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Saat itu pada saat bertemu di Jabal Rahmah. Kemudian ada lengkop bakah di sana. Maka ada bekas-bekas yang semacam kubus itu persegi. Nah, Nabi Adam pun saat itu yang menggalinya, mencangkulnya. Sedangkan Siti Hawa yang ngakut-ngakutnya. Terdapatlah Ka'bah di sana. Itu memang Ka'bah itu bangunan yang sangat tua, bahkan di zaman jin dulu. Kita kembali, itu memang pembahasan khususnya. Setelah makam Ibrahim apa Buya? Hijr Ismail. Hijr Ismail.
di sekitar Ka'bah di sebelah sana. Ya. Yaitu sudut Syami dan sudut Iraqi. Sudut Syami dan sudut Iraqi gambar garis yang melengkung itu adalah Hijr Ismail. Tempat bagian Ismail di sanalah dipelihara, diurus yang pertama kali oleh Siti Hajar, ya, ibunya. Kemudian Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu semuanya di Timur Tengah ya, Mekah dan Madinah. Lah Buya kalau gitu gimana ya? Ada nggak tempat ijabah doa? Ada selain itu, yaitu di masjid. Tempat sujud kita selaku umat Islam. Di masjid, makanya orang yang sering datang ke masjid, insya Allah ijabah doa. Itu tempat. Oh, tadi ada yang kelewat tuh. Waktu ijabah doa itu. Waktu sujud. Masuk yang pertama. Maaf, lupa Bu ya. Tambah. Waktu sujudlah. Itu waktu ijabah doa. Karena antara hambanya dengan Allah, jarak yang paling dekat adalah waktu sujud. Apalagi sujud terakhir. Harus banyak berdoa. Meskipun ada doa khusus itu. Di sujud terakhir itu tidak bebas. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wa fi lisani nura. Wa fi basari nura. Wa fi sami nura. Wa an yamini nura. Wa an yasari nura. Wa min fawqi nura. Wa min tahti nura. Wa min amami nura. Wa min khalfi nura. Waj'ali fi nafsi nura. Itu doa sujud terakhir. Jadikannya aku pandanganku bercahaya. Penglihatanku bercahaya. Mulutku bercahaya. Sebelah kananku bercahaya. Sebelah kiriku bercahaya. Atasku bercahaya. Bawahku bercahaya. Depanku bercahaya. Belakangku bercahaya. Jadikan aku ini hamba yang bercahaya. Itu pembahasan. Nah, cahaya itu diterjemahkan cahaya. Itu memang ada pembahasan khusus tentang doa itu. Panjang pembahasannya. Berikut. Itu tempat ijabah doa itu yang lain adalah masjid. Apalagi Bu ya tempat ijabah doa. Satu tempat di rumah kita yang dijadikan oleh kita musola. Jadi diusahakan nih muslimat kalau yang ada rumah. Ya pasti ada rumah, maaf nih. Yang di rumahnya belum ada musola, bikin satu tempat khusus lah. Kalau hujan besar, hujan lebat, kita nggak bisa ke masjid, maka sang suami jadi imam, istri, dan para putra-putrinya jadi makmum. Itu tempat yang khusus di rumah, jadikan musola. Itu ada ijabah doa juga. Meskipun tidak sehebat tempat di masjid, di tempat-tempat ijabah. Berikutnya, Buya sampaikan. Yang ketiga apa santri dan muslimin muslimat dimanapun berada, matan daripada doa. Apa Buya matan daripada doa? Mungkin bahasa kerennya itu lirik dari doa. Isi kandungan doa itu menentukan cepat atau tidaknya doa diijabah. Yang pertama adalah doa dalam Al-Quran. Doa-doa dalam Al-Quran itu mesti diutamakan. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tafilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dan doa-doa yang lain. Doa dalam Al-Quran. Yang berikutnya apa Bu ya? Doa para nabi. Ya doa para nabi dalam Al-Quran maksud Bu ya. Doa para nabi dalam Al-Quran. Yang berikutnya doa para nabi ya yang ada di dalam hadis. Ya, kita kan umat Nabi Muhammad, maka doa Nabi Muhammad. Dicari oleh kita doa baginda Rasul banyak. Dan yang tadi Buya sampaikan itu, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nur, itu adalah doa baginda Rasul. Setelah itu adalah doa para sahabat. Doa Abu Bakar, doa Umar, doa Utsman, doa Ali. Doa-doa para sahabat yang lain. Kita cari doa Abdurrahman bin Auf.
Kita tahu kan Abdurrahman bin Auf itu orang yang kaya raya, konglomerat di zamannya. Kenapa apa sih? Oh ternyata ada orang khusus Abdurrahman bin Auf kepada Allah supaya menjadi orang yang kaya. Cari doa para nabi dalam Al-Quran, doa para nabi dalam hadis, doa para sahabat, kemudian doa para ulama besar. Doa Imam Syafi'i, Imam Hanafi, doa misalkan ya Imam Maliki gitu ya. Kemudian juga banyaklah para ulama besar itu. Doa Imam Al-Ghazali, kemudian doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu ya. Doa-doa kesini mungkin doa para ulama yang zaman sekarang kontemporer. Doa Yusuf Al-Qardawi misalkan ya. Itu doa-doa para ulama itu mesti juga kita tahu. Nah, terakhir adalah doa kita. Pakai bahasa Sunda boleh, bahasa Padang, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tergantung kita dari suku mana. Allah paham seluruh bahasa. Terakhir itu. Ya Allah, gimana ya Allah aku ini. Pakai bahasa. Itu matan, itu menentukan. Jangan sampai kita berdoa langsung keinginan kita dengan bahasa Sunda. Harus dari itu dulu. Nah termasuk harus tahu ya tentang matan ini. Diawali dengan istighfar doa itu. Istighfar, hamdalah, sholawat, doa. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Baru kita berdoa. Memuji kepada Allah. Yang pertama memohon ampun, dibersihkan dosa-dosa kita. Sadar dosa-dosa kita. Tawadu di hadapan Allah. Memasucikan Allah. Memuji kepada Allah. Membesarkan Allah. Kemudian tahlil. La ilaha illallah. Berdoa. Paham ya? Nah. Kemudian yang keempat. Adalah diri kita. Orang yang berdoanya. Tadi Buya di awal menyampaikan mengapa doa para nabi tidak pernah ditolak. Pernah baginda Rasul melihat ada seseorang yang sudah masuk Islam. Dia berdoa dengan mengangkat tangan. Dia nangis-nangis ingin sesuatu. Kemudian baginda Rasul bilang kepada para sahabat, kasihan dia itu. Kenapa baginda kasihan? Gak akan diijabah doanya. Kenapa baginda? Ya sudah aku kasih tahu. Jangan makan yang haram. Tapi dia masih melaksanakannya. Sebelumnya Rasul menyampaikan, hati-hati makan. Lagi tentang harta dari mana dan dikemanakan harta itu. Min ainah tasabahu wa fiman faqahu tentang harta. Hati-hati itu. Tentang makanan haram ini. Selama kita masih memakan harta yang haram, memakai pakaian yang haram, pakaian orang lain misalnya yang kita pakai tanpa izin, memakai barang-barang yang haram, maka jangan mimpi doa kita diijabah. Bahkan harus mengatakan, coba dakwahi terus. Aku kan terus melaksanakan dakwah, itu bagian kalian, didakwahi terus. Jadi syarat seseorang, syarat ijabah itu termasuk juga syarat diri kita sendiri. Di antaranya jaga barang ataupun makanan ataupun minuman yang haram-haram. Yang sampai masuk ke perut kita. Apalagi Buya yang membangkang kepada Allah. Berjudi, berzina, mabuk-mabukan. Masa iya sih diijabah sekarang-sekarang ini?
Karena mereka itu menghalangi antara doa dengan ijabah. Orang-orang. Ya. Berbuat buruk kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, atau bertindak tidak adil kepada anak-anaknya, berbuat zolim kepada istrinya, membangkang kepada sang suami, dan banyak lagi. Banyak bergibah, seolah-olah kita yang paling benar, padahal belum tentu yang diceritakan kita. Jangan-jangan kita yang lebih buruk daripada mereka yang diceritakan. Jadi, ketaatan kita kepada Allah yang tadi, falyastajibul itu menentukan ijabah dan tidaknya doa. Ya, panjang nih jawaban dia. Karena perlu tuntas supaya kita paham tentang doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi kita tuh harus soleh. Harus taat kepada Allah. Nah, itu penting. Yang terakhir, yang disebut oleh Buya tadi, filosofi kita berdoa. Dan sekaligus juga Buya akan menjawab, dalam filosofi berdoa ini menyangkut juga tentang tadi yang Buya katakan sehari pingin Mercy 5 akan dijabah. Itu Rahmat ingin BMW yang bagus, yang baru-baru dari showroom 3 akan dijabah. Ya. Sekarang belum paham kan? Nanti pahamnya. Filosofi doa ini ada dua cabang yang Buya perlu menyampaikan. Cabang yang pertama, santri. Begini filosofi berdoa itu. Buya akan memberikan kias gambaran. Misalkan nih, putra Buya lah, ambil saja contohnya adalah A'la. Putra Buya yang keempat nih dari Uma. A'la lahir tanggal 5 Agustus tahun 2023. Berarti satu tahun setengah dia usianya kurang lebih lah. Ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Iya. 1 tahun setengah usianya. Buya saat itu lagi membetulkan mobil. Di mana mobil itu kurang air akinya. Air aki itu racun kan. Tapi warnanya sama dengan air aqua. Kadang-kadang juga memang si wadahnya itu persis seperti wadah aqua. Buya bawa air aki. Wah, air aki itu luar biasa. Atau jangan air aki lah. Air keras saja. Warnanya kan bening seperti aqua. Disimpan di sama juga dalam. Itu kalau disemburkan kepada kulit itu langsung terbakar itu kan. Apalagi ke muka. Langsung hancur melepuk gitu. Air keras itu. Apalagi diminum. Itu langsung itu isi perut kita itu langsung amburadul. Rapuh gitu. Saat itu juga mungkin orang itu akan meninggal. Buya bawa air keras. Untuk keperluan ngelas dan sebagainya. Banyak keperluan dari air keras itu. Buya megang. A'la sedang haus. A'la anak Buya yang usia 1,5 tahun minta ke Buya. Buya. Ingin air. Buya bawa air keras. Disangkanya oleh anak Buya itu yang umur 1,5 tahun itu minum air biasa. Mau dia. Mau. Karena saking hausnya. Nangis dia. Kira-kira Buya ngasihkan gak air keras ke anak Buya? Tidak. Orang gila gitu Buya. Selaku ayah dikasihkan. Saat itu juga Allah mungkin innalillahi. Jangan ini bahaya, jangan. Oh Buya, dalam hatinya ini si Buya ini pedit. Bakhil. Temerek, minum. Dia mau tapi tidak dikasih oleh Buya. Kenapa Buya tidak ngasih air keras itu? Saking sayangnya kepada putra Buya. Supaya dia selamat. Tidak dikasih oleh Buya. Kalau dikasihkan dia celaka.
Ananda minta kepada Allah. Ingin BMW, rahmat. Ingin Mercy, 5. Ingin istri cantik, Ramdhani, dan kaya raya, pinter. Teh Uyung ganteng, ingin yang ganteng teh ya, yang cerdas, yang soleh, yang kaya raya, punya BMW 18. Kenapa Allah tidak ngasih Mercy ke Sarip? Tidak ngasih BMW ke Rahmat? Saking sayangnya. Kalau Sarip dikasih Mercy 5, langsung Sarip keluar dari pesantren, langsung takabur dan sombong, merasa paling benar, langsung minum-minum dan bawa perempuan-perempuan yang gak jelas. Sarip pulang kepada Allah, neraka jahanam. Mau nggak Sarip? Mau nggak? Nggak mau. Takut celaka. Rahmat di Bekasi BMW 3. Wah, langsung nggak mau bertemu dengan Buya. Aku sudah kaya raya. Apa pesantren? Apalagi panti asuhan. Goodbye. Aku sudah punya BMW 3. Baru belajar sebentar, Rahmat itu sudah berani ke tempat yang berbahaya. Langsung Rahmat masuk jurang. Terus dengan BMW-nya kebakaran. Rahmat yang gak ketolong, hancur, lebur, berantakan, kebakaran. Mau Rahmat? Gak mau. Buya kasihkan air keras kepada A'la. A'lanya innalillahi. Allah tuh makasih saya. Oh jangan. Kalau Teh Uyung dikasih yang cerdas, yang soleh, yang karaya, Teh Uyung nanti akan meninggalkan sholat. Udah kaya raya, apa sholat? Goodbye. Akan jalan-jalan ke Amerika, kemana-kemana ke Afrika. Lupa ke umroh, ke haji. Pas Teh Uyung lagi ke Afrika jalan-jalan, dicabut nyawa oleh Israel. Neraka jahanam. Jadi, jangan suuzon kepada Allah. Allah nggak ngasih nih, termasuk Ahwat yang nanya ke Buya. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang berdoa dari Ramadan tahun kemarin hingga Ramadan sekarang? Doanya itu tetap sama, tapi sama Allah belum dikabulkan. Bukan belum dikabulkan. Sudah dikabulkan. Tapi dikabulkannya dengan tidak dikasih. Paham? Itu psikologi. Filosofi doa. Buya mau, kata Allah, mau Buya itu minum, aku haus. Disangkanya ini air aqua. Air mineral. Padahal air keras. Enggak, kata Buya. Demi keselamatan kamu enggak. Buya tidak ngasihkan kepada Allah. Itu kabul Buya untuk putra Buya. Dikabulkannya itu dengan cara ditahan. Enggak dikasihkan. Sarip ingin Mercy 5. Rahmat ingin BMW 3. Ramdhani ingin punya istri yang cantik, soleha, dan pintar, dan kaya raya. Teh Uyung tadi begitu. Tidak dikasih oleh Allah. Itulah kabul Allah. Jadi dikabulkannya dengan tidak dikasih. Jangan selalu dalam pikiran kita ini, filosofi doa. Bahwa setiap yang diminta itu mesti dikasih, dikabul. Buya tidak ngasih ke Allah air keras itu. Itu kabul doa, kabul Buya untuk Allah. Enggak. Demikian. Ini bukan mineral ini. Enggak paham dia. Kita juga enggak paham ketentuan Allah. Allah mah tahu masa depan kita. Ada orang dikasih 5 miliar. Ingin ya Allah 5 miliar. Dikasih. Dia kaget, uang 5 miliar biasanya jangan 5 miliar, 100.000 guys. Dia langsung jadi orang gila. Orang gila. Gila betulan. Saking kagetnya. Gak kenal ke teman, gak kenal ke orang tua. Lupa berpakaian, tata ranyangan ke mana-mana. Mau? Pilih. Mau telanjang kemana-mana jadi orang gila. Di kubatur orang lain, ditutur-tutur. Atau kita tidak punya uang tetapi sehat seperti begini. Pilih. Sehat meskipun ya 10.000 aja di dompet, kadang-kadang 5.000. 5 miliar kaget. Allah itu maha sayang. Jadi dengan tidak dikasih uang 5 miliar, misalnya kita ambil saja, ini Bagja nih, Buya. Aku ingin uang 5 miliar, Buya. Gak dikasih.
Dengan tidak dikasihnya bagja 5 miliar oleh Allah, itulah kabul Allah untuk bagja. Jadi Allah akan mengabulkan sesuatu yang menyelamatkan dirinya. Buya tidak mungkin ngasih air keras kepada anak Buya yang baru 1,5 tahun. Jangankan dia bisa tidak haus, bukan tidak haus lagi, meninggal nih saat itu juga. Jadi berhusnuzonlah kepada Allah. Oh, ya Allah, terima kasih ya Allah atas kabulnya. Bukan, ya Allah kenapa nggak dikabul? Bukan, terima kasih ya Allah atas kabulnya. Contoh, ada seorang ahwat menginginkan seseorang ikhwan. Wah, terbawa mimpi. Mimpi terus, padahal ya Allah jangan mimpi dia terus, atau ya Allah aku teh. Tapi terbawa mimpi karena di alam bawah sadarnya kita memang ingin kepada laki-laki itu. Mungkin jodohnya ya Allah. Berdoa, terus berdoa, akhirnya untuk dapat laki-laki itu. Suatu saat ada undangan ke kita. Pernikahan, dilihat laki-laki yang kita inginkan. Kita marah kepada Allah, Allah benci kepada aku. Allah tidak sayang kepada aku. Kenapa kok laki-laki yang aku inginkan nikah dengan orang lain? Allah tidak mengabulkan doa saya. Bukan begitu. Menerima undangan. Oh ya Allah, alhamdulillah atas kabul doaku. Begitu. Kenapa Buya? Atas kabul doaku. Oh berarti laki-laki ini tidak cocok untuk aku. Kalau laki-laki itu nikah dengan aku pasti celaka dalam pandangan Allah yang maha paham, maha luas pengetahuan. Alhamdulillah ya Allah atas kabul doaku. Sudah dikabulkan dengan tidak jadinya kepada laki-laki itu. Langsung setelah itu langsung kita berdoa lagi. Ya Allah, Engkau sudah mengabulkan doa aku dengan tidak jadi kepadanya. Berikutnya aku berdoa, ya Allah, carikan bagiku ya laki-laki yang soleh, yang tampan, yang kaya raya lebih daripada dia. Jangan berputus asa. Terus setelah berterima kasih alhamdulillah atas kabul doa ini, kita kadang-kadang marah-marah. Kalau nggak sayang kepadaku, laki-laki ini ternyata nikah dengan wanita lain. Bukan. Alhamdulillah ya Allah dengan kabul doaku. Pasti laki-laki ini buruk bagiku, nggak cocok bagi aku, nggak sesuai dengan karakter aku. Allah Maha tahu. Terima kasih atas kabul doaku, tetapi aku berikutnya minta lagi kepadamu. Terus begitu Pak. Kembali ke yang tadi, Buya bawa air keras, Allah minta. Tanggapan Allah apa? Buya pedit, jahat, nggak ngasih, padahal aku haus. Padahal tidak dikasih oleh Buya air keras. Karena saking sayangnya. Paham nggak? Atau yang lain, Buya lagi bawa api dengan minyak dengan bensin. Dia minta dikasihkan, dia kebakar. Dengan tidak dikasih untuk selamatnya. Jadi selalu kita husnuzon kepada Allah. Apa segala keputusan Allah, keputusan yang terbaik. Cari kerjaan, aku nggak diterima, kita katakan alhamdulillah, terima kasih ya Allah dengan kabulmu. Aku dikabulkan dengan tidak diterima di kantor ini. Gak cocok kantor ini menurutmu. Gak sesuai dengan aku. Aku akan tersiksa, aku akan celaka, aku akan lupa kepadamu. Aku akan tidak menjadi orang yang baik kepadamu. Terima kasih. Ya Allah, terus berdoa lagi. Berilah aku pekerjaan yang cocok bagiku. Begitu. Dalam segala urusan. Dalam segala urusan. Nah, itu menyangkut tentang filosofi berdoa. Paham? Jadi dengan tidaknya dikabulkan oleh Allah, itulah doanya. Itu kabulnya. Kabulnya itu. Ya. Nah, mesti paham itu. Seperti itu. Terakhir, cabang yang kedua daripada filosofi berdoa. Begini santri. Ya. Di akhirat kelak santri, kita semua nanti akan masuk akhirat. Ini bagian terakhir nih para netizen, pendengar, para alumni yang sampaikan nih. Oh, itu ala tuh, ala cina ala, udah jalan-jalan. Ulangi, kita terakhir. Di akhirat kelak kita akan dikumpulkan. Coba Buya mau nanya.
Apa yang kita inginkan nanti di akhirat? Ingin mendapat ridho Allah. Ingin masuk surga Allah, betul gak? Kita semuanya santri di akhirat kelak pasti ingin mendapatkan catatan amal yang baik. Wah, semuanya gelisah. Apakah saya ini akan menerima kitab amal dari sebelah kanan? Rapot yang sesungguhnya. Apa kita akan mendapatkan rapot dari sebelah kiri sebagai tanda keburukan? Belum lagi nanti melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Belum lagi dihisab, belum lagi di mizan. Aduh, kita ini ingin dapat pahala. Bingung semuanya. Nah, dengarkan nih. Penting Buya sampaikan. Sedang bingung-bingungnya manusia, apalagi di alam mahsyar itu kan, padang mahsyar. Bintang-bintang begitu panas kita ini di telanjang bulan. Ada yang terendam, ada yang sampai sebetis telang tergantung amalnya. Sekeringatnya itu. Bingung sama. Santri tahu nggak saat itu? Apa sabda Rasul? Malaikat pada terbang. Kan malaikat itu punya sayap seperti burung. Pada terbang dan bawa kertas. Semacam kertas. Orang-orang lihat. Itu malaikat bawa kertas apa? Gitu ya. Nggak ngeh tadinya. Hei, manusia dan jin, lihatlah ke kami, kata para malaikat. Itu kertas apa? Itu lembaran apa? Kata jin dan manusia. Ini adalah lembaran doa-doa kalian yang dipanjatkan kepada Allah di dunia. Setiap doa kalian dipanjatkan Allah di dunia diganti dengan amal soleh. Waduh, kata orang-orang. Terlebih lagi yang doa-doanya belum dikabulkan. Dalam pengertian belum dikabulkan itu mungkin yang menyangkut yang tadi. Tidak dikasih oleh Buya ke Allah. Kalau Allah tidak ngasih tadi ya ke Sarip itu. Itu mungkin diganti. Maka kata Buya tadi, berdoalah yang setinggi-tingginya. Allah tuh makaya, Al-Ghani. Apa kata manusia dan jin saat itu? Ya Allah, seandainya aku saat itu banyak berdoa di dunia. Dan doa-doanya tidak diijabah, ya Allah. Sekarang diganti dengan amal yang soleh. Jadi, saat itu orang nyesel, nggak banyak berdoa kepada Allah. Bahkan orang ya seandainya dulu ya doa-doaku banyak yang tidak dikabulkan, nggak dikasihkan langsung. Jadi amal soleh sekarang ini. Jadi terbalik begitu. Apa itu artinya santri dengan hadis ini? Kita tidak pernah rugi dengan banyak berdoa kepada Allah. Urusan dikabulkan dan tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah berdoa, apapun yang Allah berikan ketentuannya, itulah ketentuan Allah. Itulah filosofi doa. Sampai jin dan manusia saat itu, ya Allah seandainya banyak doa aku sering berdoa. Kemudian banyak yang tidak diijabah diganti dengan amal soleh. Lembaran-lembaran itu. Maka aku akan bahagia saat ini mendapatkan lembaran-lembaran amal soleh. Jadi kembali ke sana. Tidak pernah kita, jangan pernah suzon kepada Allah. Jangan pernah menggerutu kewajiban kita berdoa. Bahkan santri kadang-kadang, yang kita berbicara tentang ijabah doanya. Ada yang langsung berdoa pagi-pagi, siangnya diijabah. Berdoa siang, sore diijabah. Ada yang jarak sehari, jarak 2 hari, seminggu, 2 minggu. Bahkan ada yang jaraknya ribuan tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa saat itu, pada saat Bakal Mubarakah, belum Makal Mukarramah. Melihat dataran yang tandus dan sebagainya. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan tempat ini tempat orang pada datang ke sini. Orang banyak datang ke sini, jadikan tempat ini tempat banyaknya buah-buahan. Wah, zaman dulu itu mana mungkin buah-buahan datang ke sana. Setelah baginda Ibrahim wafat ribuan tahun yang lalu. Sekarang Buya mau nanya, buah apa yang tidak ada datang ke Mekah? Seluruh buah-buahan dari dunia datang ke Mekah. Didatangkan untuk konsumsi para jemaah haji dan jemaah umrah. Doa Nabi Ibrahim diijabahnya sudah ribuan tahun. Orang berbondong-bondong berapa juta tiap hari datang ke Mekah. Jadi kita jangan putus asa. Sekarang belum diijabah,
Mungkin nanti pas anak-anak kita diijabahnya. Ada kisah yang sangat menarik bagi kalian, terutama Bapak Ibu. Buya punya jamaah, sudah sepuh. Beliau bercerita kepada Buya. Betul kata Buya, Buya sedang ngebahas doa. Setelah bubar jamaah, beliau datang. Buya, betul yang tadi dikatakan Buya. Tahu nggak Buya? Apa? Kata, saya bercita-cita sejak usia SD ingin jadi dokter. Tetapi Allah tidak mengabulkan. Sampai saya menikah. Namun saya tidak putus asa supaya anak saya jadi dokter. Alhamdulillah Buya, anak saya sekarang dokter, bahkan menantu saya jadi dokter. Tahu nggak Buya perasaan saya? Gimana Pak? Lebih senang anak saya yang jadi dokter. Seandainya saya dulu jadi dokter. Artinya gimana? Saya Buya punya putra yang jadi dokter. Wah, lebih daripada saya kalau jadi dokter. Tuh, jadi nggak usah berputus asa. Saya nggak bisa jadi dokter, anak saya mungkin jadi dokter. Saya nggak bisa jadi TNI, anak saya, cucu saya TNI. Terus semuanya ada hikmahnya pelajaran. Demikian para santri Ula 2 yang Buya banggakan, para netizen yang berbahagia, para alumni Buya, ya Ananda dimanapun berada, muslim dan muslimat. Pembahasan tuntas tentang doa ya, sehingga sudah kejawab kan dari pertanyaan kalian ini, ya begitu. Silakan yang mau bertanya, susulan kalau ada. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan kepada para netizen yang berdoa di kolom pertanyaan, insya Allah Buya dalam luang-luang waktu Buya akan jawab. Silakan saya berdoa dalam komentar. Buya akan, kemarin juga sudah berapa puluh Buya banyak menjawab itu. Cuma mohon maaf tidak langsung bisa dijawab sehubungan dengan subhanallah kesibukan Buya yang luar biasa, sehingga dijawabnya nanti kalau Buya ada waktu, mohon maaf. Jadi mohon agak sabar sebentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf dari kekhilafan, kekurangan, dan kebodohan Buya. Yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.